sambil ini melakukan praktekan. Kalau Walaupun jurusan beda ya, bukan beda. PAUD ya, nggak apa-apa. Kalau dia memang kan kemarin pesantrennya tahfiz. Tapi ya, Dari baru lulus juga ngabdi, terus ngajar di sini udah 4 tahun. Kalau ngajar mah deket, biasa anak-anak. Tapi ini mah punten pantai kalau disuruh sambutan mah pasti lari. Nggak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Salat maghrib, zuhur, asar, dan isya. Oktober, November. Siapa yang hari ini yang mau berangkat sekolahnya senang? Satu-satu ambil satu, taruh sini satu nih Neng, nih di sini. Nah satu-satu sini semua barisan sini. Nah ambil semua ya, taruh lagi satu-satu jalan Neng ini. Nah satu. Ya nanti nembak berarti ambil semua. Besok setiap habis makan. Iya setiap habis makan. yang gampang-gampang aja anak itu. Kedua, konsep sholat akibat. Kalau sawi misalnya ini kan tadi dengan ini kenapa berwarna karena diteruskan atau misalnya sayuran itu kenapa perlu disiram, kalau tidak disiram kenapa hati-hati ya, taruh dulu di bawah seperti apa.
Kok malah bisa bikin sekolah begini gitu kan? Iya, ini ya. Jadi ini sesuatu yang berbeda lah misalnya kayak gitu aja ya. Penggoran bareng ya? Ribuan ya, Mbak. Ribuan ya? 2025. Yang mau ngisi tidak pasti mah. Sama dari Sukabumi. Oh, Sukabumi juga. Ini pimpinan saya. Ini kalau di kantor di sana. Iya, iya. Kalau di sini bekerja bersama-sama. Sama-sama. Kalau di sini TK sama pendidik juga apa ada pengawas TK? Sama pendidik juga. Nah, ada sih sebetulnya satu pengawas TK, hanya satu orang satu kabupaten. Ya waktu kemarin itu pelatihan bareng. Barangnya Bu Rina dari Kabupaten Bogor. Iya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan diterangkan oleh Bapak Ketua Yayasan Keberadaan Kelima yaitu Bapak Dendi Sumarto. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kami diberanikan dan memberanikan diri untuk proses akreditasi. Kenapa diberanikan? Karena selalu didorong oleh bapak-bapak dan dari pendidik. Memberanikan diri kenapa? Karena kami baru seumur jagung Bapak, baru ini angkatan kelima. Mungkin ada yang lebih dari saya itu belum berani akreditasi ya. Saya diberanikan dan memberanikan diri. Mudah-mudahan apapun hasil nanti itu adalah menjadi evaluasi buat kami. Terima kasih untuk Bidan Dinim beserta rekan Bapak Ketua RW, Bapak Kepala Dusun, Bapak dan Ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang amat saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukurillah wa ni'matillah, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim asesor akreditasi PAUD Umum Fitri pada hari ini. Merasa bangga dan haru kalau PAUD dan TK yang ada di Desa Cidokong sudah semua terakreditasi. Terima kasih atas hadir Bapak dan Ibu. Semoga memberikan yang terbaik buat PAUD Umum Fitri. Tentunya tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan terdapat kekurangan satu dan lain hal, mohon bimbingan dan arahannya. Dan juga kepada Bapak dan Ibu tamu undangan yang hadir pada hari ini, dengan hadirnya kita mudah-mudahan menambah kredit poin ya, nilai terkait dengan akreditasi yang dilaksanakan pada hari ini. Atas nama pemerintah desa mengapresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar PAUD Umum Fitri dan tim asesor akreditasi pada hari ini. Dan alhamdulillah atas dasar permohonan ya dari Bapak Kepala Sekolah di Sispena dan visitasi bisa terlaksana pada hari ini ya. Dan tadi dari mulai jam 7 sampai selesai, mudah-mudahan nanti dalam penilaian ya yang terbaik buat kami semuanya. Hari ini adalah momennya, yaitu bukan penilaian sih ya, istilahnya ya, tapi pasti melihat memotret sebagai evaluasi diri ya, evaluasi sejauh mana kisi kita pembelajarannya gitu ya, sejauh mana sih mutu di sini, kualitas daripada ini, bagaimana pembiasaannya, budaya pembelajarannya, sarprasnya yang dilihat semuanya, proses terutama proses pembelajarannya, bagaimana penumbuhan karakternya, ini yang gitu. Dan ini jangan dibuat rasa takut oleh guru-guru, aduh mau akreditasi ini ada kan, jangan ya. Itu kan biasanya guru-guru kalau mau akreditasi stres, padahal bukan itu karena kita sudah biasa sehari-hari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami datang berdua atas undangan Bapak Kepala PAUD Umum Fitri yang dilayangkan melalui Sispena kepada Bapak dan PNF. Kami dari provinsi diturunkan untuk melakukan
visitasi akreditasi di lembaga ini. Saya mengucapkan selamat atas lolosnya PAUD ini menuju tahap akreditasi, yaitu tahap visitasi. Jadi tahap yang pertama itu penilaian KPA sudah lolos dan kami diterjunkan dengan diberikan surat tugas untuk memvisitasi lembaga PAUD Fitri ini. Kami datang dengan membawa surat tugas untuk melakukan pemotretan. Jadi kami bukan menilai yang pendapat Anda ke sini, tapi kami memotret bagaimana perform guru mengenai stimulasi yang diberikan pada anak. Karena untuk dokumen sudah diupload melalui Sispena dan sudah lolos di tahapan KPA. Artinya kami tinggal mengecek apakah sesuai dengan yang dokumen yang diupload tidak. Salah satunya adalah perform guru sesuai tidak antara program yang dibuat yang sudah diupload melalui Sispena itu ya, yaitu mengenai kurikulumnya, kemudian program semester, program mingguan dan hariannya. Hari ini kami cek memfoto. Tadi pelaksanaan KBS sudah selesai dan sudah diobservasi, didokumentasikan oleh kami 2 kelas yang B dan A. Itu sudah tiba. Tapi yang kedua, setelah istirahat dulu ini kita ngobrol-ngobrol, agak 2 hari itu jangan ada wawancara, istilahnya ngopi lagi. Kemudian ketua komite KMB itu yang saya cintai, itu juga nanti memberikan keterangan kegiatan yang pernah dilakukan dukungan oleh ibu-ibu orang tua ini terhadap kegiatan yang pernah dilakukan. Tadi itu sudah ada informasinya, ada kegiatan RI, ada kegiatan outbound keluar sampaikan. Nanti juga untuk dokumentasinya, videonya, karena kegiatan visitasi ini berbasis dokumentasi. Ketika ada kegiatan RI, kegiatannya bentuknya apa, berapa jam kegiatannya, ada videonya atau fotonya. Itu teknisnya. Terima kasih Bunda sudah mau menunggu kami ya. Hanya mau konfirmasi aja. Bunda kan sebagai ketua komite sudah ada SK-nya belum? SK ada ya Pak, kepala sekolah. Sudah ada. Ada SK-nya dari kepala sekolah. Bunda itu di SK tertulis di Bunda Ketua. Iya ada. Kemudian Bunda menyusun program kerja komite, membuat program kerja komite. Atau mengikuti kegiatan sekolah aja. Iya, mengikuti. Oh, jadi nggak membuat sendiri ya? Enggak. Kalau misalnya program-program yang sudah Bunda ikuti di sini atau keterlibatan Bunda sebagai komite dalam kegiatan atau dalam program yang ada di PAUD Fitri itu apa aja Bun? Ya kayak acara-acara marketing. Jadi udah pernah dilakukan. Udah ya, makan sehat. Apa? Makan sehat kayak acara makan sehat. Setiap bulan? Iya, sebulan 1 kali. Oh, kalau marketing? Marketing sebulan 1 kali juga. Boleh tadi ya, stimulasi tentang agama moral ya. Salah satunya adalah bercerita yang diceritakan bisa Rasulullah melalui cerita, pembacaan buku, pembacaan semuanya tentang kisah-kisah Nabi, para Nabi atau yang pernah dilakukan Ya, diceritakan kepada anak-anak. Nah, di video kan ya? Ini dia kan sama Bapak. Ada. Ada. Oke. Tadi untuk ceritanya, cerita mendengarkan cerita, kalau di sana tadi baru cerita utuh ya, seharusnya misalnya kalau misalnya tema binatang, tema tumbuhan, nah anak itu daya hayalnya tinggi. Kok ada tumbuhan bisa ngomong sih, misalnya gitu. Boleh itu, kan tadi untuk stimulasi tiduran, stimulasi tolong menolong dan sebagainya dalam bentuk cerita. Karena sekarang saya lihat, jangankan ibu guru, jangankan orang tua, ibu guru juga kan bercerita itu sudah kayaknya langka gitu. Padahal itu untuk penyampaian pesan-pesan. Dulu waktu saya kecil kan kuning itu sambil disalisikan nyanyinya ngadongeng gitu lah. Itu cerita itu. Nah,
ngedongeng. Jadi oh kayak nerapin deh barangkali itu supaya mau makan sayur, supaya anak itu memiliki sikap jujur dengan cerita. Walaupun di dalam cerita itu menceritakan ya masa sih ada misalnya tumbuhan bisa ngomong, jangan kalah dengan tayo ya, yang mobil bisa cerita, nah itu Bu Guru. Ya saya mengharapkan itu di nanti itu rindu. Kapan kita harus bercerita, bisa di akhir, bisa di awal. Supaya stimulasi apa sih yang diharapkan oleh anak itu, karakter apa gitu. Apakah dia tentang kejujurannya, apakah tolong menolongnya gitu ya, atau kepedulian terhadap temannya bisa dikemas melalui cerita. Dan terus mengenai ini apa, menyayangi binatang, pasti ada ya untuk ketika tema binatang sudah ada sudah dilakukan kan tema binatang sih sudah ya. Nah, Kan ini kan paling diri ya untuk menstimulasi anak agar menyayangi binatang, menyayangi tumbuhan, bukan dengan seperti apa? Apa yang kasihnya? Yang itu. Kira itu Memberi makan ikan, dijadwal itu. gantian. Kalau untuk tumbuhannya, tumbuhan apa pun yang distimulasi pada anak agar mencintai tumbuhan. Sebenarnya tadi kan tema tanaman ya, tapi tidak ada yang menyentuh bahwa memang sih tanaman itu ciptaan Allah gitu. Tidak ada yang menyentuh mengenai kita itu harus mencintai tanaman dengan cara apa gitu, nggak ada kan? Nggak tahu di sini mas. Banget merawat dengan menyiram tanaman, tidak merusaknya, iya tidak merusak. Ada videonya? Ada Bu Novi malah itu artis. Oh, tanamannya tanaman apa nih? Yang di sini Tanaman hias. Oh, di depan sekolah. Iya. Nah, tadi ada beberapa pilihan. Kemudian di sini belum melihat adanya, tadi baru jenis kegiatan ya, belum mengandung 3 jenis main. Ada jenis kegiatan, ada ada ragam, ada kegiatan main, ada ragam jenis kegiatan main. 3 jenis main itu main pembangunan, main sensomotor, dan main peran. Main peran di sana, di sini untuk anak itu akan bisa untuk menstimulasi tentang prososialnya, misalnya kerjasamanya, bermain peran itu. Jadi saya lihat yang ini ragam main ini, di ragam main 3 jenis main ini di main bebas gitu, bukan yang dikondisikan oleh ibu guru di kegiatan ini. Tapi tadi sudah ada nampak kalau itu, tapi seharusnya yang sudah ada di perencanaannya itu. Jadi akan lebih bagus lagi, lebih nampak lagi. Jadi tidak hanya kegiatannya instan gitu, tapi ada di perencanaan juga gitu. Yang nampak di perencanaan baru 3 kegiatan main, bukan 3 jenis main ya. Main pembangunannya apa? Misalnya main balong. Ada yang kalau misalnya tanaman boleh tadi main balong tentang tanaman, nyusun-nyusun dan sebagainya itu ya. Itu benar-benar bisa dipahami nggak pembicaraan Anda di tempat? Jadi mainnya banyak, tapi itu belum digolongkan 3 jenis main. Yang mewarna, menggunting, kolase itu sensori motorik. Sebaiknya setiap main kegiatan setiap hari itu ada 3 yang sensori motoriknya. Tema apapun boleh mewarna, menggunting itu 1. Yang kedua bermain pembangunan. Kalau misalnya tadi ada puzzle menyusun puzzle tentang apel, nah itu berarti pembangunannya. Bermain perannya boleh tadi itu kalau tema tadi tanaman misalnya langsung bagaimana menanam sayuran, nah itu berarti kan bermain peran. Atau misalnya ada yang bermain peran ini, ada yang dagang sayuran nih, anak itu sederhana saja, misalnya ada yang dagang sayuran dan siapa yang beli sayuran, kayak anak main-main. Kalau tidak disetting juga emang kan ini sayuran berapa beli ya boleh, ini saya mau masak, nah seperti itu maksudnya. Sensori motorik, pembangunan, dan main peran. Itu 3. Ketika banyak pun, nah itu harus 3 jenis
mainnya tapi satu boleh. Jadi yang penting ada memuat 3 ragam jenis mainnya. Dilanjut lagi. Bisa dipahami? Ya, untuk melatih apa? Menstimulasi nalika pengembangan tadi. Kalau hanya sensomotor berarti yang tercover yang mana saja. Ya, itu ya. Bunda bisa membayangkan ini kan nalika pengembangan itu harus utuh setiap hari gitu ya. Tidak boleh, oh sekarang pada hari Kamis, itunya saya untuk olahraga kan dulu tidak kalau di PAUD tidak seperti itu. Walaupun ada kekhasannya gitu ya. Tadi padahal itu sudah bagus alat itu ya yang untuk persamaan itu. Padahal disimpan aja tuh main pembangunan. Kolasenya apa itu puzzle-nya simpan aja supaya akan jenis main tadi terpenuhi. Gitu. Karya yang dibuat bersama tadi dalam eksperimen kalau di sana ada dua beda gitu. Tapi Ada di sini juga selain eksperimen, ada anak yang buat kolase apel ya, itu bareng-bareng, ada yang pakai bijinya, ada yang pakai kertas ya. nanti minta RPPH aja ya. Nah, ketika tadi anak bermain ya, bermain baik itu kolase maupun tadi menggunting ini kan sudah mindset yang diprogram oleh Bu Guru ya. Beda lagi dengan seandainya tadi ada main pembangunan di situ. Jadi main pembangunan menggunakan pasti anak akan menyusun balok sesuai dengan keinginannya gitu ya. Nah, jadi nanti ke depannya supaya anak itu memiliki mengembangkan imajinasinya, Bunda fasilitasi untuk memberikan dukungan penguatan perluasan ide. Ya, perluasan ide. Tadi kan kalau idenya menggunting, menempel ya misalnya, menjiplak, menggunting, menjiplak, mewarnai, menempel misalnya kan idenya hanya itu saja. Tapi kalau misalnya suruh membuat coretan atau gambar tanaman, kan itu tanaman apa? Bunga misalnya. Boleh. Kalau tanaman bunga ada bunganya di mana di atas, boleh. Nah itu terus kalau bunga ada akarnya nggak ada, boleh. Nah anak tuh oh iya, jadi kita memberikan luasan ide, nah anak menggambar lagi gitu ya. Ini untuk budaya lokal tadi, inovasi pembelajaran yang ada di sini yang dianggap inovasi sudah ada belum? Misalnya pembelajaran untuk ciri khas tahfiz Qur'annya gitu, dengan metode apa? Ada Google grafiknya. Dengan metode apa? Ini Ustaz kan Hafid ya, kemarin Hafid. Ada ya misalnya yang diterapkan ke anak-anak, yang lain belum menerapkan tapi saya udah. Kalau Ikro kan umum. Kalau Ikro umum, cuma ada metode apa? Karena Pak Ustaznya ini, Pak Kepalanya ini Hafid, misalnya diterapkan ke anak-anak dan anak-anaknya berbeda dengan yang lain ketika ada metode itu. Belum, masih secara umum. Kemarin mau pakai metode tilawati ya. Rencananya pakai, udah ada tilawati kemarin, tapi yang bisa mengajar tilawati cuma satu guru ya, yang lain belum. Kan tilawati harus ada pelatihan dulu Bu. Akhirnya kita pindah ke Ikro lah yang semuanya guru bisa gitu. Waktu itu ya ini belum ya. Gak apa-apa, nanti kan ini jadi perencanaan kedepannya Pak Ustadz. Orang tua sudah. Nah ini setelah mengenai peningkatan ya kompetensi guru yang mendidik dan tenaga pendidik profesional. Kalau lembaga ini suka melakukan diskusi internal Pak Ustadz? Kalau internal antar kita, terus kita sama komite. Membahas tentang apa? Ya perkembangan anak juga ada Bu, terus perencanaan kegiatan seperti briefing, yang sering briefing saya main video ini. Briefing. Kalau briefing kan hanya satu arah Pak. Tapi dia pada ini juga nyaut. Nyaut kan kelas binatang.
Maksudnya dari ada tanya jawab. Iya. Kalau diskusi lebih kepada tadi itu ibu guru nih pernah pelatihan. Oleh ibu gurunya rapat yuk, ini dikenalkan ada daftar hadirnya. Iya, dan notulenya itu misalnya diskusi atau rapat tentang misalnya pengenalan kurikulum merdeka disampaikan oleh ibu kepalanya, apa kepala gurunya, ada daftar hadirnya, ada fotonya. Belum paling terkadang kita kayak kemarin tuh ngadain parenting buat cuma kegiatan orang tua. Orang tua. Rapat internalnya diskusi. Pak Yayasan sepanjang ini persiapan akreditasi itu kan dirapatkan. Misal rapat terhadap akreditasi misalnya. Ada rapatnya cuman kemarin jalan begini aja santai gitu rapatnya. Bisa nggak kalau ada notulen rapat, foto, ada daftar hadir? Oh ada yang ngomong gitu. Ada, Bapak jelasin dulu di. Oh iya itu yang perencanaan mau ini ya. Minimal ada satu kegiatan saja kirimkan, pernah rapat dan setiap minggu itu kan ada rapat dulu persiapan. Ada Misalnya fotonya ada daftar hadir. Ada itu Pak. Kemarin kita persiapan akre sama persiapan ngobrolin mau ke Halim. Nah itu kan pasti ada rapatnya dulu. Iya ada rapatnya. Mas tulis mas, tulis. Nah kalau kedepannya nanti bunda-bunda ya, biasanya kalau pulang sekolah ngumpul dulu nggak sama ibu. Nah itu rapat internalnya itu. Iya. Membahas tentang apa? Pembelajaran esok. Nah itu. Yang mudah-mudahnya gampang-gampang aja. Jadi ya. Berat rapat apa? Iya kalau kayak gitu mah hampir tiap hari. Apalagi kalau musim mangga Pak. Itu harus dilengkapi tadi itu walaupun internal. Hari ini bahasnya apa? Nah itu. Boleh ditulis tangan juga boleh. Harus diketik ya. Minimal kan Bu ya nanti lengkapin ya. Dimasukin itu. Ya itu nggak harus wah. Kemudian ini pelatihan apa yang sudah diikuti oleh teman-teman? Pelatihan paling ke desa. Kemarin desa apa? Yang sekarang pembahasan paling parenting. Ada sertifikatnya, Ada sertifikat ada. Apa? Mengenai penanggulangan stunting. Berarti semua sertifikat buat ibu-ibu semua pelatihan dikirim ke Mas, dicatat. Mas kirim bentuknya khusus yang itu PDF biar dapat masukannya. Sertifikat. Selain itu pelatihan. Bisa. Yang ke Cina dulu tuh kalau ke desa cuma nggak. Oh nggak belum. Foto. Iya. Yang udah aja nih, yang ibu udah sertifikatnya aja. Jadi apa Pak ya? Kalau bisa ini untuk melengkapi sertifikat ada surat tugas, ada foto kegiatannya, itu lebih lengkap. Nanti takutnya diturunkan oleh asesor validasi. Itu kan kalau sertifikat aja mah bisa copy paste punya orang. Ini ya maaf gitu ya. Kalau kita yang visitasi mendengar langsung dari bunda-bunda, kalau yang validasi kan hanya melihat dokumen. Gitu. Ya jadi dilengkapi dengan foto kegiatan dari Pak Yayasan, surat tugas untuk mengikuti ini penanggulangan stunting misalnya. Tadi Bunda ada program ya makan sehat setiap sebulan sekali. Fotonya mohon dilampirkan itu. Menunya tadi belum ada menunya ya? Belum. Menu gitu. Kayak tadi si ibu-ibu tuh menjawab ada menu bubur kacang, itu ada jadwalnya. Ada jadwal satu minggu itu apa? Ditulis ya, jangan lewat. Sudah lanjut lengkapin. Nah kemudian ini memang tadi sudah ada, cuman mohon di ini ya, karena ini mengenai minum air putih, makanan bergizi itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi mohon selalu diingatkan gitu ya, baik itu minum maupun makan-makanan seimbang. Jangan sampai saya tidak di sini sih, anak bahkan diingatkan ibunda juga, jangan sampai ada anak sampai meninggal, minum selalu diberi minumnya itu teh manis, teh manis apa sih teh gelas. Gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Maksudnya tidak terjadi di sini mudah-mudahan.
Kenapa itu sangat penting? Yang kedua, ini di Indonesia itu terindikasi 6% anak Indonesia itu sudah memiliki penyakit diabetes. Nah, makanya minum air ini itu sangat penting. Di sini sudah disediakan ya tadi, tapi langkah baiknya anak dianjurkan setiap hari membawa minum gitu. Setelah tadi misalnya setelah kegiatan di luar, minum dulu bareng-bareng yang tertib. Jadi boleh yang minum, kalau yang namanya anak minum yang tertib itu seperti saya Bapak di sini menggosok ini sudah tiap hari gitu. Kalau di lainnya kan anak bisa itu minum juga Pak, tapi secara adabnya juga gitu Pak Ustadz gitu ya, bareng-bareng kita minum baca basmalah. Jangankan anak kita juga kalau misalnya mau minum lupa baca basmalah, mau baca doa mau makan hanya mau makan aja, padahal mau minum juga harus baca doa gitu, minimal bismillah gitu kan. Nah, itu penanaman itu yang ini bukan ini ya Bun, ini mohon ditekankan gitu pada anak. Kemudian membiasakan kegiatan luar kelas gitu ya, olahraga. Jadi tidak ada kekhususan. Mau dia pakai seragam muslim, tetap harus disimulasi motorik kasarnya supaya anak itu memiliki perkembangan fisiknya yang maksimal gitu. Apalagi sudah kalau penimbangan pengukuran sudah tiap bulan ya. Iya. Ya, Kita kerja sama saudara MOU sama Puskesmas. Iya. Jadi kita tinggal lapor buku. Iya. Nah, nanti dia datang gitu kayak tadi. Iya, iya. Karena itu kan ada PAUD HI ya, kita misalnya udah terintegrasi semuanya. PAUD HI itu tuh bukan pendidikan anak usia dini holistik integratif, tapi pengembangan anak usia dini holistik integratif. Ini tepatnya di sini. Karena ini saya tanda buktinya PHBS-nya dilaksanakan, perlindungan keamanannya ada, SOP-nya gitu. Ada di PAUD berkualitas. Ini yang sedang digembar-gemborkan oleh pemerintah, PAUD berkualitas, PAUD HI. Itu, jadi harus dilaksanakan betul-betul. Ketika nanti dari kelurahan dibutuhkan PAUD HI ini, misalnya umum fitri yang ini gitu ya, yang maju karena kami udah melakukan ini Bu gitu kan, dokumen-dokumennya itu gitu.